Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Matkul Sistem Informasi Manajemen akan mempresentasikan judul kami, yaitu analisis penerapan sistem informasi manajemen di Madrasah Aliyah Bilingual Ulul Albab. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Alhamdulillah Babayaki, NIM 24 20106. Di sini saya akan menjelaskan tentang konteks dan metodologi mengapa studi ini penting. Yang pertama, karena konteks strategis. Yang pertama, yaitu karena tuntutan global dan nasional, revolusi industri 4.0 dan kebijakan Merdeka Belajar itu mendorong digitalisasi pendidikan. Selanjutnya, posisi madrasah sebagai lembaga keagamaan, madrasah menghadapi tantangan ganda, yaitu mempertahankan karakter Islami sekaligus beradaptasi dengan teknologi yang untuk meningkatkan daya saing. Selanjutnya yang terakhir, SIM atau Sistem Informasi Manajemen sebagai strategi bukan sekedar alat otomasi, tetapi fondasi untuk tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi data. Selanjutnya yang kedua, yaitu pendekatan metodologi. Kelompok kami menggunakan desain studi kasus kualitatif tunggal yang karena dapat mendalam dan kontekstual. Filosofi dari pendekatan ini memandang implementasi SIM sebagai interaksi kompleks antara teknologi, manusia, dan organisasi. Kelompok kami menggunakan teknik pengambilan data, yaitu wawancara mendalam, yang kedua, dan analisis menggunakan kerangka teori, bukan sebagai kotak tetapi sebagai lensa untuk memahami dinamika yang terjadi di lapangan. Dan slide selanjutnya yaitu temuan dan analisis tahapan transformasi digital. Yang pertama adalah komputerisasi, dua integrasi, yang ketiga transformasi data. Yang pertama komputerisasi, sistem sudah terintegrasi seperti nilai, presensi, jadwal, dan rapor. Lalu yang kedua ada integrasi, yang mana portal orang tua terhubung dengan data akademik inti. Yang ketiga ada transformasi data, yaitu kepala madrasah menggunakan data untuk monitoring. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan menunjukkan presentasi dari rekan saya. Perkenalkan, nama saya Yufa Sulha, NIM 24 20 50 88. Langsung saja. Selanjutnya, analisis perilaku dan penggunaan dengan teknologi model yang diperluas. Yang pertama ada kemanfaatan. Yang nomor 1, tinggi pada orang tua dan pimpinan. Dalam artian transparansi real time yang sangat dihargai. Yang kedua, variatif pada guru. Yang dimaksud di sini adalah disarankan oleh guru yang melek digital, namun bagi yang kurang dirasa bagi beban tambahan di awal. Yang ketiga yaitu kesimpulannya ya, manfaat tidak disarankan secara merata, bergantung pada peran dan kompetensi. Jadi di sini dijelaskan tidak sebagai beban tambahan di awal. Jadi untuk manfaat tergantung pada peran dan kompetensi. Untuk yang kedua, kemudahan. Yang pertama, penghambat utama, yaitu infrastruktur jaringan yang tidak stabil secara langsung merusak persepsi ini. Sistem yang lambat, sistem yang sulit. Yang kedua, kesenjangan kompetensi, pelatihan namun kurang cukup. Guru senior mungkin mengalami kesulitan. Yang terakhir, faktor tambahan yang kritis. Poin yang pertama, pengaruh sosial ya. Peran kepala madrasah sebagai champion sangat vital dalam mengerjakan adopsi. Yang kedua,
fasilitas atau kondisi pendukung, dukungan teknis yang responsif menjadi penentu kepuasan pengguna. Jadi di sini kepala sekolah berperan sebagai wadah yang responsif dan nanti bisa menjadikan kepuasan bagi pengguna. Untuk selanjutnya digital divide, yaitu dua sisi mata uang masalah. Yang pertama, divide infrastruktur. Masalah yang pertama, jaringan internet tidak merata, lambat dan mahal. Jadi madrasah mengeluh atas jaringan internet yang tidak merata, juga lambat dan biaya yang mahal. Hal ini berdampak membatasi akses dan menciptakan ketidakadilan bagi siswa ataupun staf yang tinggal di daerah blind spot atau yang tidak terjangkau oleh madrasah. Yang ketiga, ini adalah masalah sistemik yang membutuhkan advokasi ke level pemerintahan daerah atau provider, yaitu madrasah sangat membutuhkan pandangan dari pemerintah agar masalah-masalah dan dampak yang dialami oleh madrasah cepat terselesaikan. Yang kedua, divide kompetensi. Adapun di sini ada masalah variasi kemampuan digital yang lebar di antara guru dan staf. Begitupun dampak menciptakan kelas atau pengguna yang cepat beradaptasi bersamaan dengan yang tertinggal, berpotensi memicu resistensi. Jadi di sini sudah ada kemajuan di antara guru ataupun murid. Guru bisa menciptakan atau mencetak anak agar tidak tertinggal dan bisa untuk berpotensi. Yang ketiga, solusi internal yang diperlukan pelatihan yang terdiferensiasi dan budaya saling membimbing itu mungkin yang dibutuhkan oleh madrasah. Baik, untuk selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih. Betul. Oke, di sini saya Rahman Wiratitama, NIM 24205103 ingin melanjutkan materi yang disampaikan oleh rekan saya tadi. Terus sekarang ada analisis tata kelola, keamanan dan strategi ke depan. Yang pertama ada tata kelola IT, kekuatan yang harus dipertahankan. Ada struktur yang baik, keterlibatan pimpinan, wakil kepala dan operator mencerminkan keseleraan IT dengan tujuan madrasah. Terus ada risiko jika abai. Tanpa tata kelola yang baik, SIM berpotensi menjadi proyek mati, tidak terawat dan tidak aman. Terus yang kedua ada keamanan data dari kesadaran menuju kepatuhan. Kondisi saat ini sudah ada kesadaran dasar atau password atau backup. Terus ada tuntutan ke depan. Madrasah sebagai pengendali data bertanggung jawab hukum. Langkah yang perlu diambil adalah audit keamanan berkala, penyusunan prosedur tanggap insiden dan pelatihan security untuk semua. Terus yang ketiga ada strategi pengembangan menuju ekosistem digital terpadu. Prinsip kunci interoperabilitas. Terus yang kedua ada rencana integrasi, ada integrasi vertikal dan integrasi horizontal. Terus selanjutnya ada rekomendasi holistik dan penutup. Kesuksesan yang kontekstual, implementasi SIM di MA Ulul Albab adalah sebuah kesuksesan kontekstual yang menunjukkan bahwa dengan kepemimpinan yang kuat dan tata letak yang baik, transformasi digital di madrasah sangat mungkin dilakukan. Terus yang kedua ada esensi transformasi. Inti dari transformasi digital bukanlah mengganti arah dari manual ke digital, melainkan perubahan pola pikir, budaya kerja, dan model layanan yang menuju lebih transparan, akuntabel, dan berpusat pada data. Terus yang ketiga ada panggilan untuk kolaborasi. Keberhasilan jangka panjang memerlukan kolaborasi tiga pihak,
yaitu kepemimpinan madrasah sebagai penggerak, seluruh warga madrasah sebagai pengguna aktif, dan pihak eksternal sebagai pendukung. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.